Sahabat JMSI dimanapun berada, balik lagi bersama saya Tiko. Saat ini saya sedang berada di Batam, salah satu kota yang unik karena dipimpin oleh dua kepala, yaitu sebagai wali kota, juga sebagai kepala otorita. Saat ini saya sedang berada di dalam kegiatan Rapimnas pertama JMSI, dan saya ditemani oleh sekretaris dari JMSI Bangka Belitung. Kita sambut Bang Ucup atau Bang Supri ya. Panggilan ininya apa? Yang lebih panggilan masyarakatnya sih si Ucup. Si Ucup. Oke, jadi kita akan memanggil Bang Ucup di sini. Saya mau tanya-tanya ke Bang Ucup ya terkait dengan Rapimnas ini, juga terkait dengan media yang ada di Babel. Gitu ya. Pertama Bang Ucup, kita bisa buka maskernya kan ini, karena kita sudah swab. Sudah swab, jadi saya buka biar suaranya enak. Jadi Bang Ucup, selamat datang di Batam. Iya. Ucup, saya mau tanya, kemarin datangnya hari apa? Hari Kamis, tanggal 17 Maret. Ya. Udah keliling-keliling Batam ya? Udah makan seafood ya? Udah seafood. Ya, oke. Mau tanya, potensi apa sih yang ada di Babel terkait dengan media ya? Jadi potensi itu mungkin berhubungan dengan pemerintah, dengan potensi daerah, atau bisa jadi antusias dari teman-teman untuk jadi wartawan, terus ketertarikan gabung dengan JMSI seperti apa. Jadi ini teman-teman, Bang Ucup ini sekretaris JMSI mewakili dari JMSI Babel ya, yang sudah hadir. Ketua-ketuanya lagi pada di luar. Oke. Udah sibuk ya? Lagi sibuk. Silakan ya, Bang Ucup. Untuk masalah potensi Bangka Belitung sendiri sih kita lebih dominan ke pariwisata ya. Pariwisata, pemerintah kita juga, selaku gubernur juga lebih menekankan ke pariwisatanya. Ayo kita pasca tambang. Mereka selalu situ. Pasca tambang kita beralih ke pariwisata. Selain di pariwisata, kita memang potensi sumber daya alam kita adalah timah. Siapa sih nggak kenal dengan Bangka Belitung? Selalu timah ya? Iya, ya istilahnya di dalam tanahnya pasti ada timah lah. Pasti ada timah lah istilahnya. Istilahnya kita begini, untuk di Bangka Belitung, kalau nggak ada timah dari Bangka Belitung, nggak ada teknologi. Itu. Terus peranan dari media di Babel itu terkait dengan yang tadi itu pasca tambang itu, media itu punya peranan seperti apa? Kita media ya, kita bukan media udah ada jalurnya, ada tracknya masing-masing. Kita misalnya kayak media saya, kita lebih fokusnya ke tambang dan pariwisata. Ada kan yang ada kriminal semua. Itu ada bisnis itu kan, ekonomi misalkan itu. Kita memang lebih awal kita pariwisata dulu tuh nih. Kita dorong pariwisata ya gitu kan. Terus kesini apa nih program tambangnya untuk dukung pariwisata gitu. Mengangkat citra daerah dengan media melalui tadi hasil dari tambang itu tidak boleh jadi terbengkalai jadi tempat berwisata gitu ya. Kan banyak nih tempat-tempat eks tambang yang jadi tempat wisata misalnya. Karena bendungan apa namanya sebenarnya, kalau kita sebut sih eks tambang itu Camoy ya, bekas tambang lubang tambang itu. Sekarang kan ada beberapa tempat kita jadi objek wisata ya, karena unik. Jadi bekas tambang airnya itu kan butek biasanya kan, ini berubah jadi warna biru gitu kan. Lama-lama dia jadi disebut Danau Kolin. Kalau kita naik pesawat teman-teman ke Babel itu, sebelum turun kita akan ngelihat bolong-bolong itu bekas tambang, dan sekarang disiapkan untuk wisata. Dan media mempromosikannya gitu ya, kerjasama dengan pemerintah. Pasti ya, kita semua media yang ada di Bangka Belitung pasti kerjasama dengan pemerintah, BUMN yang ada di Bangka Belitung ya, yaitu PT Timah. Terus BUMD-nya banyak sih sebenarnya, dan swasta-swasta. Iya. Nah terus hubungan abang media terus gabung dengan JMSI itu apa yang jadi keuntungan atau harapan abang setelah gabung dengan JMSI ini? Ini saya gabung ke JMSI, keinginan atau cita-cita media saya gabung di JMSI harus patuh dan
patuh terhadap peraturan Dewan Pers. Itu aja sebenarnya kita. Harapannya apa? Harapannya kalau Kita sama-sama tahu ya, Dewan Pers itu terdaftar di Dewan Pers juga kan harus terverifikasi faktual, administrasi faktual. Yang itu saya pokoknya media saya harus diakui lah di masyarakat maupun di Dewan Pers kan harus terverifikasi administrasi dan faktual. Itu juga saya tanamkan di JMSI Bangka Belitung. Intinya banyak media yang di Bangka Belitung mau gabung ke JMSI, saya ultimatum setahun bisa nggak untuk persiapan administrasi. Oke. Saya istilahnya magang lah ya, istilahnya. Kalian magang boleh, saya masukkan ke JMSI, tapi kalau setahun nggak ada pengembangan, ya udah saya cut. Oh begitu ya. Jadi JMSI Bubble juga punya kewenangan untuk ngekat media-media untuk gabung di Iya. JMSI Bubble. Oke. JMSI Kriteria udah seksi. utamanya itu, kriterianya administrasi. Iya. Selain administrasi ada lagi kriteria utamanya? Kalau udah administrasi kan udah media itu udah solid sebenarnya. Oh, udah Bener nggak? Udah ada pemretnya udah utama pasti, ada redakturnya, bener nggak? Ada tanggung jawabnya. Udah Dewan Pers langsung lah ngaturnya silakan. Ini loh persyaratannya kalau jadi perusahaan pers, bener nggak? Jadi bagi kita kalau udah terdaftar udah komplit ini. Nah itu aja sih. Seberapa besar JMSI Bubble ini melindungi wartawan-wartawan atau media-media yang ada di lokal? Advokasinya seperti apa? Sudah terbentuk lembaga advokasinya? Untuk lembaga advokasinya kita sih belum ya, benar nggak? Tapi kita untuk masalah pelindungan kita untuk kerjasama dengan pihak penegak hukum udah. Pernah ada kasus atau yang terkait dengan Untuk dari JMSI Bubble ini belum. Belum. Alhamdulillah ya belum ada ya. Jadi tapi kalau memang ada kasusnya terkait dengan persekusi wartawan itu mungkin teman-teman JMSI turun ya. Turun? Ya. Oh enggak, ada kemarin ada satu Ada. teman kita dari JMSI kan ada disebut berita itu hoax, nggak sesuai dengan fakta. Ada terus melakukan aduan ke Dewan Pers. Somasi Dewan Pers. Terus kita bantu. Dari Bubble bantu ke pusat, kalau kita calling ke pusat, ini loh ada anggota kita kasus ini. Ya ditelaah sama pusat juga isi beritanya gimana. Nah, itu. Solusinya apa? Pengadilan atau kemarin selesai dengan ditolak, menjawab aja? Ditolak sama Dewan Pers karena unsur pemberitaan sudah jelas. Ada narasumbernya, ada bukti, pokoknya KIJ penulisan benar. Kaidah jurnalistik sudah dibangun, etika jurnalistik sudah dibangun, jadi tidak ada persoalan ya. Jadi bukan opini jadinya. Itu. Iya, oke. Terus apa yang diuntungkan? Kan jaringan itu bukan hanya JMSI, banyak yang lain. Apa yang jadi paling signifikan buat abang itu gabung dengan JMSI? Keuntungan yang terbesarnya apa? Apa karena memang abang juga berjaringan dengan kawan-kawan JMSI yang lain, berkawan gitu ya? Atau memang ada satu harapan hope yang besar terkait dengan gabungnya abang dengan JMSI? Ngerekrut teman-teman juga untuk gabung di tempat abang? Ya sebenarnya aku cerita dulu dari awal. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini lewat JMSI Bubble terkiok-kiok sih sebenarnya. Kita cari untuk memenuhi persyaratan aja bergabung di JMSI itu kan harus 10 minimal ya. Setiap daerah 10. Itu udah kita terkiok-kiok. 10 media untuk gabung di JMSI itu. Untuk diakui ini JMSI Bubble gitu kan. Jadi kita kiok-kiok lah cari rekrut teman-teman mana sih yang mau gabung gitu kan. Ya gabung ternyata lumayan. Kita panggil mau nggak gabung gitu kan. Itu kumpul lah waktu itu ada 14 media. Kumpul 14 media terus masih eksis 14 ini semuanya hadir ya? Eksis, sekarang nambah 2. Jadi 16 ya? Dari 16. Okay. Setelah kemarin kan konstituen nambah 2. Jadi terus keuntungan di JMSI sendiri pertama kali kita jaringan ya, enggak? Kita terkoneksi di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita ada butuh
pemberitaan yang perlu diekspos di level nasional, benar nggak? Kita bisa bantu, tolong bang, rekan media yang ada di jaringan media cyber Indonesia, jaringan media cyber Indonesia, JMSI, tolong bantu deh viralkan ya ini, gitu misalnya. Kalau ada isu-isu daerah yang kemudian mau terangkat menjadi isu nasional, apa yang sudah dilakukan oleh JMSI menjadi isu nasional? Kita sebenarnya kan ada juga masalah thorium ya, masalah energi terbarukan yang berasal dari Bangka Belitung. Itu punya potensi yang sangat besar. Dari bandingkan dengan teknologi sekarang. Istilahnya thorium itu adalah pembangkit listrik yang lebih murah, pokoknya lebih deh ya. Benar nggak? Dibandingin batu bara atau diesel lah. Thorium lebih hemat. Harusnya lebih hemat ya. Tapi apa yang jadi kendalanya ketika ada satu potensi daerah yang kemudian tidak jadi isu nasional? Kan harusnya itu jadi isu nasional sehingga ada berkembang wacana di pusat bahwa batu bara bisa diganti dengan energi yang terbarukan ini. Apa yang sudah dilakukan? Kita udah sounding beberapa ahli thorium ya. Kan banyak yang diterima masyarakat itu adalah thorium atau nuklir sangat berbahaya. Mereka berkaca dengan kejadian Jepang atau Cina. Ini semacam uranium ya atau apa? Iya, kayak itu dia, thorium itu adalah mineral ikutannya timah. Jadi kita kalau nambang timah, jadi kan banyak mineral ikutannya itu kan, ada thorium, uranium itu. Nah, thorium itulah yang untuk pembangkit listrik murah. Dan cadangannya adalah banyak di Bangka Belitung. Dari 16 keanggotaan yang tergabung di JMSI Bubble ini, apa yang jadi kendala dari keanggotaan? Terbanyaknya apa? Secara administrasi kah atau kompetensi di medianya sendiri? Nah ini, untuk kendala di Bangka Belitung, media di Bangka Belitung itu hanya pertama kali salah satu syarat untuk mendaftarkan diri ya, media itu jadi terverifikasi administrasi dan faktual di Dewan Pers itu, karena ada kata-kata harus pemretnya itu harus utama ya. Itu. Tidak media. Itu bukan media, harus utama. Nah ini yang jadi kendala kita di Bangka Belitung. Sampai sekarang ini kita di Bangka Belitung itu hanya 12 ya, yang UKW utama. Akreditasinya belum nyampe ke situ. Iya, benar nggak? Kita punya UKW utama 12, tapi media yang ada di Bangka Belitung 120. Kan? Enggak. Jadi susah mereka gimana mau jadi syarat Dewan Pers. Baru daftar aja udah ditolak pastinya kan, benar nggak? Pimretnya Pimret harus UKW utama kan. Mereka udah gugur di situ duluan, jadi udah malas mereka urus PP-nya, peraturan perusahaannya, BPJS-nya, ya. Apalagi ya, banyak kan pajak, gaji, gitu. Jadi udah malas karena salah satu syarat utama mereka udah gugur duluan. Yaitu Pimretnya UKW utama kan, itu sebenarnya. Jadi kita juga punya program rencananya. Tapi dari pihak JMSI nanti akan ada perbantuan untuk menaikin itu. Misalnya kita punya program gini, mana yang dari anggota JMSI yang udah madya, udah perlu kita bantu. Ini nih misalnya di daerah Batam lah misalnya ada UKW nih, ya kita berangkatkan. Ada berapa? Untuk dapat sertifikasi itu. Utamanya. Jadi sudah selesai. Jangan lari dari JMSI lah maksudnya kan. Bantu dong media-media yang di JMSI, kamu jadi pemretnya gitu. Jadi JMSI itu solid sebenarnya harusnya. Ini Bang, sebelum yang terakhir nih Bang. Kan ini ada acara Rapimnas. Aspirasi apa yang nanti Abang bawa dari Bubble di kegiatan Rapimnas kali ini? Aku sih hanya nitip ya kemarin. Apa yang didapatkan pusat itu tolong lempar dong ke daerah. Apa misalnya apa? Misalnya kerjasama apa, benar nggak? Potensi apa yang ada di nasional, tolong juga dilempar ke daerah. Gitu. Misalnya
kayak tadi ya, thorium. Jadi kita pusat kerjasama ke thorium. Bantuin naikin, viralkan gitu ya. Viralkan terus. Thorium itu kan perusahaannya ada di pusat, benar nggak? Buat teman-teman pusat katanya pesannya tolong bantu kami yang dari Baba untuk meningkatkan isu mengenai Thorium. daerah supaya jadi isu nasional ya. Jadi karena energi ini yang akan membantu masyarakat Baba karena thorium ini energinya ada di sana semua gitu ya. Sementara ini hasil dari timah. Itu ya hasil dari timah ya? Atau turunan timah? Mineral ikutan. Oh, mineral ikutan. Jadi kayak gas ada bensin gitu ya. Ada solar. Nah, ini salah satunya dari timah punya mineral ikutannya thorium gitu ya. Kalau tenaga listrik thorium ini dibangun, untuk Indonesia mampu. Woi. Mudah-mudahan nanti BRIN bisa mendengar ini ya. Nah, teman-teman jaringan seluruh Indonesia ini, Cyber Indonesia ini mau ngangkat ini supaya isu ini bisa nyampe di tingkat nasional gitu ya, Bang ya. Jadi juga kita udah sounding ke pusat, JMSI pusat juga untuk kerjasama dengan perusahaan untuk pembangkit listrik thorium itu sendiri. Terus ini Bang, karena Bang juga di posisinya di Baba, ini mengenai kelembagaan JMSI ini kan ada anggaran ya. Nah, bagaimana Abang kemudian menjaga anggaran supaya JMSI daerah ini bisa terus bertahan, berkembang sesuai dengan apa yang jadi rujukannya di tingkat pusat gitu pada daerah? Anggaran dari mana ini? Anggaran yang akan dilakukan, JMSI ini kan melakukan proses-proses tadi advokasi, terus peningkatan akreditasi dan sertifikasi, itu semua ada anggarannya atau memang saweran aja masing-masing kalau mau berkegiatan? Kita sih saweran aja sih sebenarnya, dari mitra-mitra juga. Tidak ada iuran tapi saweran ya setiap ada kegiatan gitu. Kita nggak ada saweran aja sih sebenarnya. Terus ada bantu-bantuan dari mitra-mitra kita juga kayak BUMN, PT Timah gitu. PT Timah itu sangat dekat dengan JMSI lah, membantu banget. Kita juga bantu beliau tentang program-program mereka. Nah Bang, di Rapimnas kali ini kan kita akan kedatangan Ketua KPK ya. Menurut Abang seberapa pentingnya acara ini ada Ketua KPK dan harapan Abang seperti apa? Itu salah satu alasan saya kenapa saya harus ikut ke Rapim. Karena ada Ketua KPK sebenarnya. Ini aku bilang, ini seksi organisasi JMSI baru 2 tahun lah kita kan, baru 2 tahun usianya, tapi kita udah berani untuk gandeng mitra dengan KPK dalam segi kita bantu loh JMSI, kita paling terdepan untuk pemberantasan korupsi. Ya, dari ketum kita sendiri udah tekad, ayo kita lawan korupsi, istilahnya kan enggak. Nah, mungkin Ketua KPK menyambut itu hal yang baik, enggak? Kita kerjasama dengan media ya. Kita diakomodir terus sama beliau, dimanapun kita kegiatan kita, beliau harus istilahnya beliau monggo datang gitu kan. Kalau beliau nggak ada kegiatan, beliau pasti datang. Itu salah satu penghargaan kita juga buat beliau. Jadi KPK aja istilahnya kata KPK juga bisa, Ketua KPK juga bisa meluangkan waktunya untuk JMSI. Kenapa kita enggak? Itu sebenarnya. Ya, harapannya kalau dari teman-teman JMSI kan dengan adanya KPK bisa kerjasama dengan media untuk sama-sama memberantas korupsi gitu di daerah ya. Jadi karena memang bisa jadi sekarang di Batam, besok lusa nanti terundang juga di Baba supaya nanti korupsinya di sana bisa diberantas gitu ya. Dikit-dikit lah, kita nggak mungkin lah menghilangkan budaya, maaf kata ya, budaya korupsi itu langsung habis, nggak mungkin. Ya minimal dikurangin dikit. Secara signifikan tentunya. Ya. Sebenarnya zaman Pak Firly, setidaknya 50% lah hilangnya. Udah sukses banget itu. Ya, oke. Itu Bang, terima kasih penjelasannya tadi. Sangat mencerahkan buat kita. Tapi seperti biasa ya nih, kalau saya ketemu dengan orang Melayu ini haruslah berpantun Bang. Boleh Bang bikin pantun apa ya kita ya? Ntar bikin dulu. Untuk apa ini ya? Ya untuk media apalah. Oke. Cepet lah kalau orang bikin. Silakan Bang. Yuk. Jalan-jalan ke Desa Bedengung. Cakep. Tidak lupa membeli terasi. Cakep.
Ayo kawan media ikut bergabung di organisasi JMSI. Mantap. Oh, ternyata orang Melayu. Terima kasih Bang. Oke Bang. Salam JMSI-nya gini Bang. Nah, gini. Oke, terima kasih ya Bang ya. Sampai ketemu lagi kawan-kawan JMSI di acara. Nanti Abang ini akan hadir juga nanti di JMSI. Jadi kalau teman-teman yang mau ngelihat kelanjutan Abang ini Di bisa Rapimnas. ngelihat di Rapimnas. Ada live streamingnya kalau yang tidak hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.